tak boleh dihancurkan. Lembah tak boleh dirusak. Larangan tak boleh dilanggar. Buyut tak boleh diubah. Panjang tak boleh dipotong. Pendek tak boleh disambung. Yang bukan harus ditiadakan. Yang jangan harus dinafikan. Dan yang benar harus dibenarkan. Kata-kata bijak ini adalah wasiat leluhur suku Baduy, salah satu suku yang mampu mempertahankan budayanya hingga saat ini. Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, dan sering disebut sebagai orang Kanekes. Suku Baduy tersebar di berbagai perbatasan. Wilayah barat berbatasan dengan Bojongmanik, utara dengan Ciboleger, timur dengan Sobang, dan selatan dengan Cibarani. Dalam perjalanan saya kali ini, saya mengunjungi Kampung Gajeboh di Baduy Luar dan Kampung Cibeo di Baduy Dalam. Perjalanan dari Terminal Ciboleger menuju Kampung Gajeboh adalah sekitar 1 jam dengan medan trekking yang lumayan naik turun. Sementara itu jarak dari Kampung Gajeboh ke Kampung Cibeo di Baduy Dalam adalah sekitar 12 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam trekking. Suku Baduy terbagi menjadi 3 kelompok sosial, yaitu Tangtu, Penamping, dan Dangka. Tangtu lebih dikenal dengan Baduy Dalam. Kelompok ini masih kental dalam mempertahankan adat istiadat dan mereka tidak terpengaruh dengan modernisasi. Penamping disebut juga Baduy Luar, yaitu kelompok yang keluar dari Baduy Dalam karena hal-hal tertentu, misal karena menikah dengan orang dari luar atau karena keinginan mereka sendiri. Rata-rata orang dari Baduy Luar, mereka juga dulunya pernah tinggal di Baduy Dalam, seperti kawan saya yang satu ini, yaitu Jaku. Ia akhirnya menjadi warga Baduy Luar karena ia menikah dengan perempuan yang berasal dari Baduy Luar. Sedangkan Baduy Dangka adalah warga Baduy yang sudah tinggal di luar lingkungan adat dan tidak lagi terikat dengan segala peraturan adat Baduy. Suku Baduy mendiami lahan seluas 50.000 hektar dengan jumlah keseluruhan kampung Baduy berjumlah 65. Dari jumlah tersebut, 3 kampung termasuk Baduy Dalam, yaitu Cikesik, Cibeo, dan Cikartawana. Adat istiadat dan kearifan lokal suku Baduy sangat memperhatikan kelestarian alam dan mereka mampu hidup bersinergi dengan alam. Dari kultur pertanian misalnya, suku Baduy memiliki cara tersendiri untuk tidak mengeksploitasi alam dan mereka bisa mempertahankan cara pertanian yang tradisional pada lahan yang kering dan tanpa pestisida. Kalau di sini yang saya dengar ini Pak, masa pohon misalnya kayak sawah. Sawah itu cuma sekali tanam katanya ya Pak ya? Iya, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Kenapa tuh Pak? Kok begitu Pak? Padi darat dengan lama umurnya 6 bulan. Setelah itu tanahnya istirahat. Iya. Nggak ditanami lagi. Iya, bisa kali sebelahnya. Oke. Jadi walaupun misalnya udah panen, Iya. nggak langsung ditanamin tapi diistirahatkan selama 6 bulan lagi. Bisa Berapa lama? setahun, bisa Oh gitu. 3 tahun bisa. Oh,
lama juga istirahatnya Iya. tanahnya. Kenapa Pak? Ya. Kok perlu diistirahatin gitu Pak? Biar subur, lebih subur gitu. Oh gitu. Iya. Kalau airnya di sini dari tak ada hujan atau dari mana? Air ladang dari tanah hujan. Tak ada hujan ya. Jadi dari air dari Air hujan. hujan semua ya. Mungkin kalian bertanya, apa sih bedanya Baduy luar dan Baduy dalam? Sebenarnya tidak ada beda, karena keduanya adalah warga Baduy yang hidup dalam damai dan mereka masih memegang adat istiadat yang sangat kental. Hanya saja memang tetap ada perbedaan. Yang membedakan yaitu dari ciri khas pakaian mereka, terutama yang laki-laki. Lelaki Baduy dalam hanya menggunakan baju hitam atau putih dengan ikat kepala putih. Warna putih ini melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Sedangkan dari Baduy luar biasanya menggunakan baju hitam atau biru tua dengan ikat kepala berwarna biru seperti batik. Orang Baduy bukan orang primitif. Mereka memilih untuk tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan sabun atau deterjen, tidak menggunakan alat plastik atau logam sebagai peralatan makan dan masak mereka. Bahkan, mereka tidak memakai alas kaki saat berjalan. Mereka hanya menggunakan alat yang disiapkan oleh alam. Saya juga harus atau wajib gitu ya ke masyarakat mengingatkan bahwa kita ini orang adat gitu. Berarti kita ini udah selalu melanggar gitu ya. Saya juga termasuk wajibnya gitu ya, bekerja di satu wilayah saya, misalnya Kampung Gajepo. Cuman saya sendiri juga ya udah nggak bisa sebetulnya kalau hal-hal seperti itu, misalnya lampu, karena merasa kebutuhannya agak mendesak gitu ya. Agak mendesak. Seharusnya kan yang layak atau seaturan dengan adat itu harus minyak sayur, Bu. Lampu penerangannya harus minyak sayur. Karena dulu minyak tanah digunakan tetap pelanggaran. Minyak tanah itu kan bahan dari bumi. Kalau bahan dari bumi, kita membakar dari bumi ini, kita merusak alam. Nah, dalam aturan adat nih, kita punya kendaraan atau punya yang bahan bakarnya dari alam, itu merusak alam. Tenaga panel matahari merusak alam. Gitu. Semuanya kaitannya di sini yang dipertahankan alam. Supaya jangan tergerus dengan hal-hal misalnya yang dari alat dunia modern itu kan semuanya menggerus ke masalah alam gitu ya. Jadi alasannya kenapa semuanya dilarang, masalah rumah harus sederhananya begini, karena kalau kita pakai misalnya hal-hal pakai keramik itu pecahannya itu tajam, terus pakai bahan kaca pecahannya tajam gitu ya, tidak hancur gitu. Jadi semuanya itu yang dibikin rumah ini yang bisa hancur aja dengan alamnya sendiri gitu, supaya tidak meninggalkan bekas nanti seperti plastik atau bahan karet. Kan rumah-rumah atau itu kan tidak hancur. Seperti olahan ini aja, apa namanya, asbes, itu tetap tidak hancur. Tidak hancur dengan secara alam lagi gitu ya. Itu yang dipertahankan masalah alam. Jadi kalau kita semuanya nggak ada sebagai di sini, di wilayah lain udah jarang sekali gitu yang memperhatikan sebagai fondasi alam ini supaya tidak rusak misalnya semua. Ya walaupun kecil begini gitu ya, lumayan gitu ya. Buat wilayah sendiri, wilayah ini mah atau Kabupaten Lebak bisa lumayan rada agak-agak ke wilayah lainnya, misalnya masalah air gitu ya, nggak terlalu tercemar seperti di kampung wilayah lain dengan industri gitu ya. Karena dengan alasan adat itu yang melarang, tambang tidak boleh, tanahnya misalnya ada bahan nikel atau bahan emas atau bahan tembaga di buminya atau batu bara, di sini tidak boleh ditambang gitu ya. Karena itu masalah tidak boleh merusak alam gitu.
Ini juga alasannya masalah rumah begini sederhananya harus seimbang dengan namanya adat gitu ya. Harus seimbang. Kalau kita rumah mewah, ada TV, ada listrik, itu kan udah tidak seimbang dengan namanya adat gitu kan. Jadi habitat alamnya ini semuanya hilang gitu. Saat saya berkunjung ke Desa Cibeo, saya tidak bisa mengambil gambar atau video karena itu adalah salah satu larangan di Baduy Dalam. Meski demikian, saya tetap menikmati perjalanan tersebut dan saya sangat enjoy dengan experience yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Di Baduy Dalam, saya juga belajar mandi di sungai bersama ibu-ibu dan remaja putri Desa Cibeo. Mandi dengan sabun alamiah yang terbuat dari daun honje dan kencur. Nah, saat saya tiba di Jakarta, saya penasaran dong. Saya googling, apa sih manfaat daun honje dan kencur? Wah, ternyata manfaatnya luar biasa sekali loh. Selain bisa mengurangi bau badan, sabun herbal tadi ternyata bermanfaat banget untuk sebagai pencegah antibakteri dan bahkan ternyata senyawa dalam kencur sering digunakan sebagai bahan dasar untuk tabir surya atau sunblock. Wah, pantasan aja ya gadis-gadis Baduy kulitnya terawat meski mereka nggak pakai skincare dari bahan kimia. Ternyata skincare alami yang mereka gunakan itu juga digunakan loh oleh produsen kosmetik. Selain bertani dan berladang, orang Baduy memiliki keterampilan menenun, terutama para wanitanya. Hebatnya lagi, mereka tetap mempertahankan teknik pewarnaan dengan menggunakan pewarna alami yang diambil dari tanaman yang relatif mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Misal, untuk mencari warna biru, mereka memperolehnya dari daun tarum. Lalu warna kuning dari daun putri malu, warna hitam dari kulit pohon tunjung, dan warna coklat mereka peroleh dari kulit pohon mahoni. Kerajinan tenun ini mereka pasarkan kepada wisatawan yang berkunjung di sana dan saat ini menjadi salah satu alternatif mata pencaharian mereka. Saya kalau lagi menenun gini butuh waktu berapa lama untuk bisa mendapatkan satu buah kain? Satu sarinya ya gitu yang tenunan tiap hari seminggu biasanya gitu. Seminggu. Kalau untuk pemintalannya berapa lama butuhnya? Pemintalannya kalau yang namanya majal 2 hari, kalau yang ngerintis motif ya gini sehari biasanya. Ini pakai pewarna alami atau buatan, Bu? Benangnya? Yang ngangkat ini, yang putih-putih yang buatan. Oh, kalau yang ini? Kalau yang gini mahoni. Mahoni yang mana, Bu? Yang gini. Yang merah itu, yang coklat. Oh, terus yang biru? Yang biru daun taru biasanya. Daun taru. Yang putih ini yang baru buatan ya? Iya. Ibu belajar penenun gini dari usia berapa? Usia 10 tahun udah belajar. 10 tahun? Iya. Oh. Terus biasanya kalau harga satu buah kain tenun gini berapa, Bu, dipasarkannya, Bu? Kalau kayak gini tenun warna alam biasanya 300, 400, 35 gitu. Kalau yang ini juga tenun itu ya, Bu, tangan juga yang ini ya? Tangan. Yang seperti ini ya? Iya. Cuma yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. ya belajarnya gini, yang kecil yang tenunannya kecil gitu. kalau yang sudah ahli yang besar gini ya? Dengan Ibu siapa, Bu? Namanya, Bu? Junah. Ibu Junah ya. Hatur nuhun, Ibu. Sama-sama. Selain kain tenun, orang Baduy juga pandai membuat kantong ramah lingkungan yang dinamakan tas koja. Tas ini terbuat dari kulit pohon terep yang terdapat di kawasan hutan adat masyarakat Baduy.
Proses pembuatannya, kulit pohon disayat tipis-tipis dan dipilin menyerupai tali. Selanjutnya, tali tersebut dijalin hingga membuat tas. Nah, tas koja ini sangat kuat dan tahan lama karena memang menggunakan bahan alami. Tas koja dan baju baduy inilah yang digunakan Jokowi loh pada saat sidang tahunan MPR DPR pada tahun 2021 silam. Saat ini, orang luar telah masuk ke wilayah Baduy. Bahkan, orang Baduy seolah dijadikan sebagai objek wisata. Sehingga mereka harus bersentuhan dengan alat-alat modern atau mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang bertentangan dengan kearifan lokal mereka dalam menjaga alam. Sampah pun menjadi masalah tersendiri yang harus ditanggung oleh warga Baduy. Mereka akhirnya menjadi korban yang terdampak dari limbah sampah yang seharusnya tidak mereka perlukan. Sebab tidak ada tempat pengelolaan sampah yang disediakan. Satu-satunya cara adalah dengan dibakar. Padahal kita tahu membakar sampah sangat berbahaya bagi lingkungan. Karena bahan-bahan yang dibakar melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Bahan kimia tertentu yang dilepaskan oleh asap pembakaran sampah dapat terakumulasi dalam lemak hewan misalnya, yang tentu saja bisa berbahaya saat manusia mengonsumsi dagingnya, telurnya, atau susunya. Lalu, apakah mereka salah karena membakar sampah? Jawabannya adalah, ini karena mereka tidak punya pilihan lain. Karena sampah-sampah itu dibawa oleh kita, orang luar yang berkunjung ke sana, dan yang memperkenalkan sampah-sampah itu pada mereka, dengan dalih ingin mempelajari adat istiadat Baduy, tapi kita malah mengotori alam mereka. Apakah kita tidak malu, kawan? Yuk, saya bisa, kamu bisa, dan kita bisa. Kita jaga Baduy dengan kearifan lokalnya untuk bersinergi dengan alam demi kedamaian bersama. Masa depan Baduy adalah masa depan Asmin, Asda, Andri, Jaku, dan masih banyak anak-anak muda Baduy lainnya. Biarkanlah mereka dengan kepercayaan mereka untuk bersinergi dengan alam. Kita yang tidak memiliki kekayaan alam pikir seperti yang dimiliki orang Baduy, tidak perlu mempertanyakan kenapa mereka tidak pakai alas kaki, atau kenapa mereka tidak mau ada listrik yang menerangi kampung mereka. Mereka bukan primitif. Mereka juga bukan hidup dalam keterbatasan. Tapi mereka justru memiliki kekayaan nilai yang hanya bisa dicerna jika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari alam.